Negara pertama adalah Kanada. Tingginya pendapatan di Kanada membuat banyak masyarakat Indonesia tertarik untuk kerja di sana. Dengan banyaknya pekerja yang berasal dari Indonesia, wajar bila bahasa Indonesia banyak digunakan di Kanada. Negara kedua adalah Jepang. Sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia, Jepang merasa belajar bahasa Indonesia itu sangat penting. Namun ini bukan berarti mereka ingin menjajah kita lagi ya. Tapi faktor pemicu mereka ingin belajar bahasa Indonesia adalah adanya hubungan bilateral antara Jepang dengan Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin terjalin erat. Di Jepang, program studi bahasa Indonesia juga dibuka di Tokyo University of Foreign Studies dan seleksinya cukup ketat. Dalam 1 tahun ajaran yang diterima hanya sekitar 18 mahasiswa saja. Negara ketiga adalah Australia. Program studi Bachelor of Arts di University of Queensland di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Semua tentang bahasa Indonesia dipelajari di sana. Bahkan di Burpin American School di Canberra, bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib mulai dari siswa TK hingga kelas 7 dan menjadi mata pelajaran pilihan untuk kelas 8 hingga kelas 12. Negara keempat adalah Korea Selatan. Penduduk Korea Selatan sangat antusias dalam belajar bahasa Indonesia. Hankook University of Foreign Studies sebagai salah satu kampus terbaik di Korea Selatan membuka jurusan bahasa Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mereka membuka 2 jurusan sekaligus. Faktor yang memicu warga Korea Selatan minat untuk belajar bahasa Indonesia adalah adanya ekspansi bisnis perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia. Negara kelima adalah Kepulauan Hawaii. Beberapa universitas di Kepulauan Hawaii mempelajari bahasa Indonesia di dalam kurikulumnya. Bahkan, tim pendidiknya rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari seluruh budaya yang ada. Orang Hawaii sangat tertarik dengan bahasa Indonesia dan mereka sangat antusias dalam mempelajarinya. Setelah kita lihat, ternyata banyak juga ya negara-negara di luar sana yang mempelajari bahasa Indonesia. Tapi kira-kira bagaimana ya sistem pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri? Yuk mari sama-sama kita belajar mengenai sistem pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Sistem pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau biasa disingkat dengan BIPA, mereka warga negara asing tidak hanya mempelajari dari segi bahasa Indonesia saja, namun mereka juga belajar dari berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, sejarah, serta kebudayaan bangsa Indonesia. Pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing menggunakan pendekatan berbasis teks atau genre-based approach, yang mana di dalam metode ini mereka mempelajari tentang kosakata bahasa Indonesia, kalimat tanya, kata kerja, serta imbuhan-imbuhan dari bahasa Indonesia. Media pembelajaran yang digunakan untuk mempelajari bahasa Indonesia yaitu melalui yang pertama tugas kelompok, yang kedua melalui video, yang ketiga melalui games, yang mana melalui media-media tersebut diharapkan dapat membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif. Dengan adanya suasana kelas yang lebih interaktif, diharapkan warga negara asing akan lebih mudah memahami tentang bahasa Indonesia. Tujuan mereka belajar bahasa Indonesia beragam, mulai untuk kepentingan bisnis, belajar, hingga jalan-jalan. Masuknya bahasa Indonesia ke negara lain seperti Jepang, Korea, Australia, dan lainnya itu juga dipengaruhi oleh akulturasi budaya antara budaya Indonesia dengan budaya negara lain. Menurut KBBI, ada 3 pengertian akulturasi menurut umum, antropologi, dan linguistik. Secara umum, akulturasi adalah percampuran 2 kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh akulturasi budaya yang terjadi, Korea Selatan dengan budayanya yang disebut Korean Wave mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an dan disambut baik dengan masyarakat Indonesia. Fenomena budaya Korea atau Korean Wave memang melanda Indonesia. Awalnya adalah kemunculan K-drama berjudul Endless Love di sebuah stasiun TV swasta pada tahun 2002 silam. Segala sesuatu yang berunsur Korea pun mulai diminati di Indonesia, mulai dari makanan Korea, bahasa Korea, hingga musik pop Korea atau K-pop. Akulturasi budaya juga dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan oleh remaja-remaja di Indonesia yang mulai mengikuti style yang ada di Korea, namun tetap disesuaikan dengan adat atau istiadat yang ada di Indonesia.
Tingginya minat budaya Korea yang ada di Indonesia membuat Korea menyadari pasar Indonesia, sehingga para seniman mulai mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, mulai muncul berbagai jurusan bahasa Indonesia yang ada di kampus Korea. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui duta besarnya di negara lain juga membuat sekolah Indonesia di negara lain yang bertujuan untuk pertukaran budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Indonesia membuat kegiatan yang disebut Atas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia di masyarakat luar negeri. Lalu dengan meluasnya dan dikenalnya bahasa Indonesia, apa sih yang dapat kita dapatkan? Sebagai warga negara Indonesia, hal tersebut tentu saja dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Untuk mencintai bangsa siapa sih Kak? Tentu saja bangsa Indonesia. Melebarnya bahasa Indonesia ke ruang lingkup mancanegara tentu patut kita banggakan. Tanpa merendahkan budaya dan bahasa lain, kita bangga karena bahasa Indonesia telah diakui dan dikenal oleh banyak negara di luar sana. Dan bahkan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa negara yang mengajarkan bahasa Indonesia ke ilmu pelajaran dan kurikulum setempat. Dengan meluasnya sebaran bahasa Indonesia, maka membesar pula cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Dengan berbahasa bahasa Indonesia yang benar, adalah bentuk bukti kecil kita untuk mencintai bangsa ini. Sebagaimana janji kita pada Sumpah Ketiga Sumpah Pemuda, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita patut bangga akan pencapaian bahasa Indonesia saat ini, dan terus tetap belajar serta bertutur kata bahasa Indonesia di kehidupan kita. Bahasa yang menghubungkan lisan dan hati, bahasa yang bergaung dari Sabang sampai Merauke, bahasa yang mengikat menyatukan kita semua, bahasa Indonesia.